poin-poin ya atau jadwal yang ditawarkan kepada muslim untuk dilakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama jemaah sekalian, Nabi perintahkan kita untuk mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Apa maksudnya mengakhirkan sahur dan mempercepat buka? Mengakhirkan sahur itu artinya kita makan sahur. Kemudian yang kedua, thumma ba'da dzalika yasta'iddul muslim li salatil fajri qabla al-adhan. Qabla al-adhan. Jemaah sekalian. Jadi setelah dia makan sahur, Syekh mengatakan fayatawaddau fi baitihi. Hendaklah dia berwudu dari rumahnya, Wa yakhruju ilal masjidi qabla al-adhan, dan dia keluar pergi ke masjid sebelum azan. Kenapa Syekh katakan fayatawaddau min baitihi? Wa hadha jadwal muqtarah lil muslim fi hadha asy-syahr al-mubarak. Ini jadwal. Ini poin-poin atau jadwal yang yang ditawarkan kepada muslim untuk dilakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama jemaah sekalian, yabda'ul muslim yaumahu bis-suhur. Seorang muslim memulai harinya dengan sahur, makan sahur. Qabla salatil fajri, sebelum dia melaksanakan salat fajar. Wal afdal an yuakhkhira as-suhur ila aqsa waqtin, atau wal afdal an yuakhkhira as-sahur ila aqsa waqtin mumkin minal lail. Dan yang paling afdal adalah kita mengakhirkan sahur kita. Itu yang paling afdal jemaah sekalian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, Nabi perintahkan kita untuk mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Apa maksudnya mengakhirkan sahur dan mempercepat buka? Mengakhirkan sahur itu artinya kita makan sahur beberapa saat sebelum azan. Itu afdalnya sebenarnya. Dan ini menunjukkan juga rahmatnya Islam. Ini menunjukkan rahmatnya Islam sebenarnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau beda antara orang yang sahur jam 3 kemudian berbuka puasa jam 6 sore dengan orang yang sahur misalnya jam 4 atau setengah 5 hampir azan. Apa bedanya? Orang yang sahur jam 3 lebih panjang waktu dia menahan. Sementara orang yang mengakhirkan sahur lebih pendek waktunya berpuasa. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, dan ini sunnah, kita mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur dan mempercepat buka. Mengakhirkan sahur itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ditanya bagaimana sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana atau berapa interval waktu antara sahurnya Nabi dengan azan subuh? Para sahabat mengatakan biqadri khamsina ayah. Ukurannya bagaikan seseorang yang membaca 50 ayat Al-Quran. Bagaikan seseorang yang membaca 50 ayat Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Silahkan kita coba ikhwas sekalian. Kalau kita baca Al-Quran 50 ayat, kira-kira berapa menit? Katakanlah 10 menit dengan tartil. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Secara tartil seperti itu 50 ayat. Kira-kira berapa menit? 5 menit atau 10 menit? Jadi Nabi SAW makan sahur 5 atau 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan atau 15 menit sebelum azan. Nabi SAW makan sahur. Dan itu yang sunnahnya, itu afdalnya, kita mengakhirkan sahur. Hari ini orang baru kaget jam 4, dia sudah sangat ketakutan. Bahkan ada yang sudah takut lagi makan sahur. Akhirnya dia makanannya busuk, besok tidak dimakan karena sudah jam 4 tidak boleh lagi makan. Siapa bilang? Selama belum masuk waktu subuh yang ditandai dengan azan subuh, maka kita masih dibolehkan untuk makan sahur. Jemaah sekalian, bahkan afdalnya adalah waktu-waktu tersebut. Setengah jam, 20 menit atau 15 menit sebelum azan subuh,
itu waktu yang paling afdal kita makan sahur sebenarnya. Kenapa? Nabi perintahkan kita mengakhirkan sahur. Adapun berbuka puasa, diperintahkan kita untuk menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa itu bukan berarti baru 5:30 kita sudah buka puasa. Bukan. Maksudnya adalah ketika matahari benar-benar sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, jangan menunda-nunda, langsung berbuka puasa. Diperintahkan untuk segera berbuka puasa. Karena ada juga yang menunda. Misalnya dia lagi di kendaraan, ya, tiba-tiba azan, maka dia tunda dulu, biar nanti di rumah saja saya buka puasa. Padahal dia bisa singgah sebentar beli air, ya, beli air 1 gelas. Setelah itu dia membatalkan puasanya, buka puasa, lanjutkan ke masjid, sholat atau ke rumah. Jangan menunda buka puasa. Yang disunnahkan adalah menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, thumma ba'da dzalika yasta'iddul muslim li salatil fajri qabla al-adhan. Ya, qabla al-adhan. Ya, qabla al-adhan. Jemaah sekalian. Jadi setelah dia makan sahur, maka kata Syekh, hendaklah seorang muslim itu segera menyiapkan dirinya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, tapi hendaklah dia pergi ke masjid sebelum azan. Kita kadang setelah makan sahur apa yang kita lakukan, jemaah sekalian? Periksa WhatsApp dulu, periksa Facebook dulu, nanti tiba-tiba azan di masjid, baru kita buru-buru. Semestinya, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala, setelah kita makan sahur, kita langsung bersegera bersiap-siap menuju ke masjid. Ya, sebelum diazan kita semestinya sudah berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu yang mulia. Ini waktu-waktu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, setiap detiknya adalah rahmat, maghfirah, pengampunan dan juga pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yasta'iddul muslim li salatil fajri qabla al-adhan. Dia siap-siap untuk melaksanakan salat subuh sebelum azan datang. Fayatawaddau fi baitihi. Lihat, Syekh mengatakan fayatawaddau fi baitihi. Hendaklah dia berwudu dari rumahnya, ya. Wa yakhruju ilal masjidi qabla al-adhan, dan dia keluar pergi ke masjid sebelum azan. Kenapa Syekh katakan fayatawaddau min baitihi? Ini afdalnya jemaah sekalian. Afdalnya adalah kita berwudu dari rumah. Adapun tempat wudu yang ada di masjid itu disiapkan kalau kita batal wudu, atau kalau kita di jalan tiba-tiba batal wudu kita, atau kita sudah di masjid batal wudu kita, atau kita di jalan lupa kita untuk berwudu, ya. Kita lagi pergi ke satu tempat, tiba-tiba sudah azan, kita hendak ke masjid, otomatis kita misalnya sudah batal wudu kita. Itu fungsinya tempat wudu di masjid, jemaah sekalian. Karena terkadang karena kita tahu ada tempat wudu di masjid, maka di rumah biar saja nanti saya berwudu di masjid. Afdalnya adalah kita berwudu terlebih dahulu di rumah, baru kita datang ke masjid. Karena itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian. Ya, berwudu dari rumah kemudian melangkah menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnahnya, ini afdalnya. Fa idza dakhala al-masjid shalla rak'ataini tahiyatal masjid. Jika dia masuk ke dalam masjid, sudah sampai di masjid, maka dia shalla rak'ataini tahiyatal masjid. Maka dia salat 2 rakaat yang dinamakan oleh para ulama kita dengan tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid.